Shalom saudara terkasih. Kali ini saya akan mengenalkan pos pelayanan HKBP yang berada di Pulau Rupat. Nah, sebelum kita masuk ke pos pelayanan, saya akan mengenalkan keadaan Pulau Rupat. Pulau Rupat adalah tempat yang indah, memiliki pemandangan yang sangat menyenangkan. Pulau Rupat adalah sebuah pulau di Kabupaten Bengkalis, Riau. Nah, pulau ini memiliki luas lebih kurang 1.500 km persegi dan dihuni sekitar 55.000 jiwa penduduk. Pulau Rupat terdapat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum HKBP Kacak yang berada di Pulau Rupat. Pada awalnya, suku yang terdapat di Pulau Rupat adalah suku Akit. Suku Akit ketika menerima tamu, mereka melakukan tarian walaupun hanya 2 orang dan terlihat seperti sedang berperang yang diiringi oleh musik. Tetapi itu adalah tradisi suku Akit ketika menerima tamu yang datang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, sudah banyak suku bangsa yang sudah datang ke Pulau Rupat. Di Pulau Rupat juga memiliki banyak ragam agama. Yang paling cenderung adalah Buddha dan Konghucu. HKBP Kacak Pulau Rupat ini adalah HKBP Resort yang memiliki beberapa pagaran, yaitu Sungai Raya, Kuala Simpur, Sungai Carok, Hutan Ayu, dan Kacak Gunap. HKBP Kacak memiliki 66 kakak, yang dimana jemaatnya bekerja sebagai petani dan penanam karet. Gereja HKBP Kacak adalah gereja kedua yang berdiri. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa pelayan yang terdapat di resort HKBP Kacak Pulau Rupat. Yang pertama, HKBP Kacak Sungai Bantal, di mana dipimpin oleh Pendeta Barita Ruth Panjaitan. Yang kedua, HKBP Kacak Sungai Raya yang dipimpin oleh Diakones Kurniawati. Yang ketiga, HKBP Kacak Sungai Carok yang dipimpin oleh Evangelis Yuniaman Gia. Yang selanjutnya adalah HKBP Kacak Hutan Ayu yang dipimpin oleh Diakones Sarma Sinaga. Yang selanjutnya HKBP Kacak Kuala Simpur yang dipimpin oleh Diakones Santa Situmeang. Yang selanjutnya adalah HKBP Kacak Gunap yang dipimpin Sintua Elizabeth. Dan ternyata di HKBP Kacak Sungai Rupat ini masih sering melakukan ritual-ritual atau yang disebut dengan sinkretisme, di mana mereka masih sering melakukan ritual yang disebut berdeker, di mana berdeker ini dilakukan untuk memberi kesembuhan untuk penyakit-penyakit, menolak bala, dan juga dipakai untuk membela kampung dalam mengusir roh-roh jahat, dan juga bisa meminta berkat kesuburan dengan membuat lancang dan balai yang dinamakan puguang yang diatur dan dipimpin oleh Bomo. Dan kegiatan berdeker ini bisa dilakukan ketika atau seseorang keluarga sedang mengalami musibah, dan paling dominan adalah ketika warga sedang mengalami sakit penyakit. Dan kegiatan berdeker ini sama hal dengan kegiatan yang sedang berdukun kepada seseorang yang dapat dipercayai dapat menyembuhkan dan memberikan sesuatu yang diminta atau yang diinginkan. Berdeker sangat memiliki tanda ketika kita sudah memintanya, seperti memiliki cap tangan merah di tangan, di kaki,
dan di mana saja yang dianggap bagian tubuhnya yang sakit. Nah, jika ada tanda merah di bagian tubuhnya, maka itu adalah tanda bahwa dia sudah melakukan sinkretisme. Berdeker ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi orang Akit, karena menurut orang Akit, berdeker sangat membantu tentang kehidupan mereka. Karena suku Akit menganggap bahwa kekuatan deker lebih ampuh daripada berobat ke kesehatan dan ke yang lainnya. Bahkan suku Akit mengatakan bahwa kekuatan deker lebih besar daripada kekuatan Roh Kudus. Dan ternyata bisa kita simpulkan bahwa di Pulau Rupat kekristenan hanya sebagai rutinitas dan tidak diimani, dikarenakan bahwa masih banyak para penduduk yang memiliki atau percaya dengan namanya sinkretisme. Ketika mereka sudah percaya dan mereka sudah masuk Kristen, maka seharusnya kegiatan berdeker sudah ditinggalkan. Tetapi karena kepercayaan mereka lebih kuat daripada iman, sehingga kegiatan berdeker yang sering mereka lakukan masih ada sampai saat ini. Tetapi masih ada beberapa jemaat lagi yang sudah mempercayai Roh Kudus dan imannya adalah lebih kuat daripada deker, sehingga mereka sering mengatakan bahwa deker hanya membawa penyakit dan membuat badan mereka sakit. Mereka lebih menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dibandingkan deker. Dalam hal ini juga Paulus mengingatkan kita yang tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Begini isi firman-Nya, "Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Saudara-saudara terkasih, dalam hal ini juga Tuhan menegaskan seperti yang tertulis di Kolose 2 ayat 6-7. Beginilah isi firman Tuhan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah